Bu Tutik menatap kosong ke arah rumah besar yang dulu penuh kebahagiaan. Kini semuanya hanya menyisakan kehampaan dan kenangan pahit. Siapa sangka, orang yang selama ini ia anggap sebagai tangan kanan justru adalah ular berbisa yang merusak rumah tangganya. Dan yang lebih mengerikan dari sekedar pengkhianatan, ada sesuatu yang jauh lebih kelam tersembunyi di balik senyum manis Mawar. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sesuatu yang membuat Bu Tutik merinding setiap kali mengingatnya. Bu Tutik pernah mengira hidupnya sempurna. Bersama suaminya, Pak Asnan, ia membangun kerajaan bisnis dari nol. Mereka berdua bekerja keras, bertahun-tahun merintis usaha yang kini berkembang menjadi jaringan usaha besar. Rumah tangga mereka tampak harmonis, dan keberhasilan yang diraih membuat hidup terasa nyaman. Namun, tanpa disadarinya, celah kecil dalam kehidupannya mulai terbuka. Celah yang mengundang kegelapan masuk dan mengubah segalanya. Saat itu, Pak Asnan sedang berencana membuka cabang baru. Perkembangan usaha yang pesat membuatnya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Ia pun mengadakan perekrutan karyawan baru di salah satu kantor cabang. Dari sekian banyak pelamar, ada seorang wanita muda bernama Mawar yang langsung menarik perhatian. Cerdas, berpenampilan sopan, dan memiliki tutur kata yang lembut. Mawar dengan cepat mendapatkan kepercayaan semua orang, termasuk Pak Asnan. Bu Tutik yang awalnya tak terlalu peduli dengan urusan perekrutan, akhirnya mengenal Mawar lebih dekat ketika suaminya memperkenalkan gadis itu sebagai pegawai yang potensial. Sepertinya dia pintar dan bisa diandalkan, Bu. Saya ingin menjadikannya asisten di cabang baru, ujar Pak Asnan suatu malam saat mereka makan malam bersama. Bu Tutik tersenyum. Bagus kalau ada pegawai seperti itu, memang susah mencari orang yang benar-benar jujur dan rajin sekarang ini. Kala itu Bu Tutik tidak punya alasan untuk curiga. Ia bahkan merasa lega karena pekerjaan suaminya bisa terbantu. Tapi sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak di balik bayang-bayang, menunggu waktu yang tepat untuk mencengkeram kehidupan mereka. Sejak Mawar memulai bekerja di cabang baru, perubahan kecil dalam kehidupan rumah tangga Bu Tutik mulai terasa. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Mawar bekerja dengan rajin, selalu bersikap sopan, dan bahkan beberapa kali membantu Bu Tutik dalam urusan pribadi. Namun sesuatu yang aneh terjadi pada Pak Asnan. Ia mulai lebih sering berangkat lebih awal dan pulang lebih larut. Jika dulu ia selalu menyempatkan diri makan malam bersama keluarga, kini kebiasaannya berubah. Pak, makan dulu, saya sudah siapkan makanan kesukaanmu, ujar Bu Tutik suatu malam saat suaminya baru saja pulang. Pak Asnan hanya tersenyum kecil. Maaf Bu, saya sudah makan di luar, ada rapat mendadak dengan rekan bisnis. Bu Tutik mengangguk pelan, mencoba menekan rasa curiga yang mulai muncul di benaknya. Suaminya memang semakin sibuk, tapi bukankah itu hal yang wajar bagi seorang pengusaha sukses? Namun perubahan itu tidak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang semakin menambah kegelisahannya. Pak Asnan kini lebih sering memakai parfum yang tidak biasa. Ia juga semakin memperhatikan penampilannya. Sesuatu yang dulu tidak terlalu ia pedulikan. Pak, sejak kapan kamu suka pakai parfum seperti ini? Tanya Bu Tutik suatu pagi ketika mencium aroma berbeda dari tubuh suaminya. Pak Asnan tersenyum singkat. Oh, ini cuman iseng beli biar lebih segar aja. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi perasaan aneh tetap mengusik batin Bu Tutik. Ia mencoba menepis pikirannya, menganggap semua ini hanya imajinasi yang berlebihan. Tapi kenyataan berkata lain. Beberapa bulan setelah perubahan pada suaminya, Bu Tutik memutuskan untuk menunaikan ibadah umroh. Ia merasa butuh waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama setelah kegelisahan yang terus menghantuinya belakangan ini. Pak Asnan mengantar Bu Tutik ke bandara dengan sikap yang tetap hangat. Hati-hati di sana ya Bu, doakan saya dan usaha kita, katanya sebelum Bu Tutik berangkat. Bu Tutik tersenyum, berusaha percaya bahwa segalanya baik-baik saja. Namun ketika di Tanah Suci, sebuah kejadian aneh membuatnya semakin gelisah. Saat berjalan di sekitar Masjidil Haram, ia melihat seorang pria yang sangat mirip dengan suaminya. Pria itu sedang berjalan berdua dengan seorang wanita muda. Mereka tampak mesra, tertawa, dan berpegangan tangan. Hati Bu Tutik berdebar kencang. Ia mengucek matanya, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Tapi ketika ia menoleh kembali, pria itu sudah menghilang di kerumunan. Ya Allah, ini hanya perasaanku saja kan, batinnya. Tapi keesokan harinya, kejadian serupa terulang. Kali ini,
Ia melihat pria itu dari kejauhan, sedang berdiri di sudut masjid bersama wanita yang sama. Lebih buruk lagi, ia melihat pria itu berbisik di telinga wanita itu sebelum mereka tertawa bersama. Bu Tutik merinding. Ia beristighfar dalam hati, mencoba mengabaikan rasa sesak yang tiba-tiba menyelimutinya. Ini ujian, gumamnya pelan. Namun, hatinya tidak bisa tenang. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang harus ia cari tahu setelah kembali ke tanah air. Sepulang dari umroh, hati Bu Tutik masih dipenuhi kegelisahan. Ia ingin percaya bahwa suaminya tetap setia, tapi bayangan pria yang ia lihat di tanah suci terus menghantui pikirannya. Setibanya di rumah, ia disambut Pak Asnan dengan hangat. Tapi entah kenapa, pelukan suaminya terasa dingin, seolah ada jarak yang tidak kasat mata di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan keganjilan mulai terasa. Tetangga mulai berbicara. Bu Tutik, maaf kalau saya lancang, tapi belakangan ini saya sering lihat Pak Asnan bawa perempuan ke rumah saat ibu pergi. Bisik salah satu tetangga. Bu Tutik tersentak. Perempuan? Tanyanya. Mencoba tetap tenang. Iya bu, masih muda, bajunya juga. Ya maaf, kurang pantas. Lanjut tetangga itu dengan nada prihatin. Hati Bu Tutik mencelos, tapi ia menolak mempercayai gosip begitu saja. Ia masih ingin percaya pada suaminya. Namun kecurigaannya semakin memuncak saat suatu malam. Pak Asnan pamit keluar rumah dengan pakaian yang begitu rapi, padahal semua toko mereka tutup hari itu. Tanpa berpikir panjang, Bu Tutik memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Dengan mobilnya, ia membuntuti Pak Asnan hingga ke sebuah hotel di pusat kota. Hatinya berdegup kencang. Kenapa ke hotel? Gumamnya. Merasa ingin muntah karena firasat buruk yang semakin kuat. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponsel dan menelpon Mawar. War, kamu di mana? Tanyanya dengan suara bergetar. Oh, saya lagi liburan sama keluarga bu, jawab Mawar dengan nada riang. Bu Tutik menghela nafas. Ia ingin percaya, ingin meyakinkan dirinya bahwa suaminya benar-benar hanya ada urusan bisnis. Namun, saat hendak beranjak pergi, matanya membelalak melihat sosok yang baru saja turun dari mobil. Mawar. Wanita muda itu mengenakan pakaian yang lebih santai, tapi tetap elegan. Ia berjalan dengan langkah ringan menuju hotel yang sama tempat Pak Asnan baru saja masuk. Bu Tutik nyaris tidak bernapas. Tangannya terkepal. Jadi ini alasan perubahan Pak Asnan selama ini. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Bu Tutik masuk ke hotel dan bertanya ke resepsionis. Suami saya baru saja masuk ke sini dengan seorang wanita. Mereka memesan kamar kan? Tanyanya dengan nada tajam. Resepsionis tampak ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Bu Tutik merasa lututnya lemas. Dengan langkah gontai, ia menuju kamar yang disebutkan. Tangannya terangkat, lalu ia mengetuk pintu dengan keras. Pak Asnan, buka pintunya, teriaknya. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan di dalam ia melihat suaminya, dalam keadaan yang tidak ingin ia lihat, bersama Mawar. Hatinya pun begitu hancur. Setelah pertemuan penuh amarah di hotel itu, Bu Tutik membawa Pak Asnan dan Mawar pulang untuk berbicara. Ia berharap suaminya akan meminta maaf, memberi penjelasan atau bahkan menyangkal. Namun yang ia dapatkan adalah pengakuan yang lebih menyakitkan. Saya mencintai Mawar bu, ucap Pak Asnan dengan tenang, seolah pengkhianatannya bukanlah hal besar. Bu Tutik menatap suaminya dengan tatapan penuh kekecewaan. Jadi selama ini semua kebohonganmu hanya untuk dia. Mawar yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Maaf bu, tapi ini sudah terjadi. Saya dan Pak Asnan memang saling menyukai. Mata Bu Tutik berkaca-kaca, tapi ia menolak menangis di hadapan mereka. Kalau begitu kita bercerai, ucapnya mantap. Dan itulah akhir dari rumah tangga yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Beberapa bulan setelah perceraiannya, Bu Tutik fokus mengembangkan usahanya sendiri. Sementara itu, Pak Asnan menikahi Mawar dan membuka usaha baru. Namun setahun kemudian, kabar mengejutkan datang. Usaha milik Pak Asnan bangkrut. Tak hanya itu, ia juga dikabarkan bercerai dengan Mawar. Awalnya Bu Tutik tidak ingin tahu. Baginya, urusan mereka bukan lagi urusannya. Namun semuanya berubah ketika seorang wanita bernama Linda datang ke kantornya. Bu, saya ingin memberitahu sesuatu tentang Mawar, ujar Linda dengan wajah tegang. Bu Tutik mengerutkan dahi. Mawar? Linda mengangguk. Saya sahabatnya dulu. Saya tahu semua rencananya. Bahkan saya menemani dia ke orang pintar untuk melakukan ritual agar bisa merebut suami ibu. Dada Bu Tutik terasa sesak. Hah? Ritual? Linda menelan ludah. Iya bu,
Dia menggunakan sihir balut. Bu Tutik mengernyit. Ia memang pernah mendengar tentang ilmu itu, tapi ia tidak menyangka suaminya menjadi korbannya. Setiap bulan, dia mencampurkan darah haidnya ke makanan Pak Asnan agar Pak Asnan tunduk padanya. Lanjut Linda dengan suara gemetar. Bu Tutik merasa mual. Bukan cuma itu, Bu. Linda melanjutkan. Dia juga harus sering mengambil sperma Pak Asnan dan mencampurinya dengan air liurnya. Lalu, air itu dituangkan ke nasi agar orang lain selalu terpikat padanya. Bu Tutik nyaris tidak bisa berkata-kata. Kini semuanya masuk akal. Perubahan aneh pada Pak Asnan, perilakunya yang semakin jauh, dan hal-hal yang tidak masuk akal yang pernah terjadi. Di rumah mereka dulu, ia teringat kejadian-kejadian aneh yang sering ia alami. Suara bisikan di malam hari, penampakan bola api di kamarnya, dan rasa tidak nyaman yang selalu menyelimuti rumahnya saat itu. Semuanya ternyata adalah ulah Mawar. Dan kini, ia menerima kabar terbaru tentang wanita itu. Mawar koma di rumah sakit. Orang tuanya datang menemui Bu Tutik, memohon agar ia bersedia menjenguk anak mereka. Dia terus menyebut nama ibu sebelum koma, kata ibunya dengan wajah memalas. Bu Tutik tidak tahu harus berbuat apa. Namun akhirnya ia mengalah pada perasaan iba dan pergi ke rumah sakit. Saat melihat Mawar terbaring dengan wajah pucat dan tubuh kurus, Bu Tutik hanya bisa menghela nafas. Ia mendekat, lalu membisikkan doa di telinga Mawar. Dan saat itulah, tubuh Mawar tiba-tiba mengejang. Matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong. Sejurus kemudian, napasnya terhenti. Mawar meninggal dunia. Bu Tutik tidak tahu apakah itu kebetulan atau bagian dari karma. Yang ia tahu, kisah kelam ini akhirnya berakhir. Malam setelah pemakaman Mawar, Bu Tutik duduk di teras rumahnya, menatap langit yang kelam. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Hatinya lega, tapi juga penuh renungan. Ia telah kehilangan banyak hal, suami yang ia cintai, kepercayaan yang pernah ia pegang erat, dan sebagian dari hidupnya yang dulu terasa sempurna. Namun di balik semua itu, ia mendapatkan sesuatu yang berharga, kebebasan, ketenangan, dan pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Pengkhianatan memang menyakitkan, tetapi terkadang kehancuran adalah cara Tuhan menyelamatkan seseorang dari sesuatu yang lebih buruk. Dan satu hal yang pasti, kebaikan yang tulus akan selalu menang meski harus melewati jalan penuh luka.